Nah ini teman-teman, ini kompresor Denso ya, ini punyanya Avanza Rostereos yang generasi 2012an sampai 2015an yang masih single VVTi. Untuk di custom ini pakai bracket. Di custom ke Wuling Convero. Ini harus dibuka dulu ya. Ini cara buka dryernya, ini pakai skrup bisa atau dipompa pakai angin juga bisa. Nah, kalau udah seperti ini ya diangkat ya, diangkat. Nah sampai terangkat seperti ini. Nah tuh, ini gramnya udah banyak ya, karena kompresornya udah ngorok banget, udah berisik. Nah tuh hitam tuh gramnya. Jadi Wuling Convero kalau udah berisik ngorok itu gramnya pasti banyak, pasti itu. Kita udah puluhan unit yang dibongkar, jadi udah lumayan apal ya. Kita lihat silikannya pasti. Ini masih dingin sebenarnya AC-nya, cuman berisiknya nggak ketulungan. Ini silika dryernya. Nah ini gram, ini juga gram, udah hitam juga. Ini dari baru, belum pernah diganti. Kilometer berapa om? 40 ribuan. 40 ribuan. Kayak berlian ya. Jadi teman-teman kalau ganti kompresor baru, kondensor harus dikuras ya, harus dikuras itu biar kompresor yang baru tuh awet ya. Terserah mau pakai bensin, mau pakai freon, atau mau pakai thinner, bebas lah. Banyak cara, berbagai cara, berbagai metode, tergantung dari tukang AC-nya masing-masing ya. Tapi ini olinya sih nggak terlalu hitam ya, kadang ada yang olinya hitam juga. Ini nanti kita kuras, termasuk evap saluran dalam juga dikuras ya, tapi kita sodok dari depan, dikodok dari depan pakai freon, ditembak freon gitulah. Sistem kurasnya tembak freon buat ngeluarin kotoran sama oli yang lama. Baru nanti divakum dulu sampai kering, sampai bersih, kira-kira setengah jam atau sampai sejam. Baru nanti diisi oli dan divakum kembali, baru diisi freon. Urutannya gitu ya. Ini setelah dibersihkan seperti ini ya. Ini seperti kain, dia putih bersih. Tadi kan hitam ya, hitam banyak gram. Nah itu udah bersih ya. Saya membersihkannya pakai ini, kontak cleaner. Terus nanti ini diganti ya, diganti yang baru. Tapi ini harus dikuras dulu. Nanti saya pakai itu, pakai freon aja. Saya kadang pakai air 11, kadang pakai bensin. Ini sekarang mau pakai freon aja, biar simpel cepet. Cuman ya pemborosan sih memang. Pemborosan pakai freon baru buat nembak kotoran doang. Ini ya, jadi konsep ngurasnya itu tadi ya, yang tutup ini, tutup silikanya dipasang dulu, tapi ini yang baru jangan dipasang, ditutup dulu. Ini pasang nepel. Ini kan yang pipa kecil, kita masukkan freon. Ini yang dari kompresor, jadi kita dorong mundur, sistemnya begitu ya. Kita pakai freon, terus ini pakai keran, kita pakai ini buat nampung sini sebenarnya biar nggak berceceran. Cuman cara ini sebenarnya pemborosan ya teman-teman, cuman saya biar cepet bersih juga. Kalian bisa, kalau mau yang hemat ya bisa pakai bensin atau bisa pakai thinner, macam-macam lah. Yang penting caranya benar dan divakum sampai kering dan bersih. Kayak gini ya, ditembak-tembak, jangan langsung dibuka, terus dimainkan lah. Nanti kotoran beserta oli yang kejebak di dalam bisa keluar. Ini ditunggu dulu ya, karena nanti kalau diterusin dia nge-freeze itu pasti ya nimbul bunga es gitu, karena beku ya. Ketika freon dibuka secara penuh dia langsung beku. Ini freon baru buat buang-buang.
kalau kotor banget itu kita pakai bensin dulu, nanti dibilas pakai freon. Kalau ini tidak terlalu kotor banget. Habis ya. Nah, kira-kira dilihat di dalam tuh oli ya, ini oli sama kotoran, kelihatan nggak? Kayak gini ya, di vakum ini ditutup ya, jadi disedot balik dari sini. Ini kan jalur yang tadinya masuk dari kompresor, kita dorong mundur biar kotorannya nggak bablas ke sini. Oke. Ini ditutup, kita vakum ya, kira-kira setengah jam atau sejam nggak apa-apa, lebih bagus, lebih lama lebih bagus lah, di vakum seperti ini sampai benar-benar kira-kira ya, kira-kira bersih lah, udah bagus. Baru nanti tutupnya itu dibuka lagi, pasang ini yang baru. Ini selanjutnya untuk bagian evap ya, evap depan sama belakang kita dorong pakai freon lagi. Ini masuk ke pipa tekan ya, pipa yang kecil masuk ke sana, kan terbagi jadi dua di cabang ya, untuk evap depan dan evap belakang itu. Nanti keluarnya lewat sini, ini jalur balik yang pipa 5/8 yang masuk ke kompresor jalur hisap ya, kita keluarkan di sini. Ini botolnya masih bersih ya, coba kira-kira olinya keluar apa enggak. Misalnya satu kaleng kurang bersih, bisa pakai 2 kaleng atau 3 kaleng dan seterusnya. Tapi sebenarnya cara ini pemborosan ya teman-teman. Kalau kalian mau hemat, terserah mau pakai bensin, thinner atau apa lah, terserah. Intinya kalau bisa oli yang lama dikeluarkan, sekaligus mengeluarkan kotoran-kotoran juga ya, terutama sih kondensor ya. Kalau evap ya kalau bisa divakum aja juga bisa sih, kalau misalnya nggak kotor ya. Ada olinya tapi sedikit ya, karena tadi pas buang freon juga pakai metode kayak gini, jadi olinya udah lumayan banyak yang kebuang. Nah nanti juga sama, ini harus divakum sebelum semuanya terpasang, divakum secara mandiri dulu buat menarik oli juga, karena ini nggak bisa keluar semua ya, tetap masih ada yang terjebak di dalam. Tapi seenggaknya sudah kita dorong buat kotoran-kotoran dan sisa-sisa oli. Karena yang paling banyak biasanya di kondensor, diutamakan sih kondensor ya. Kalau evap sebenarnya di vakum aja, nggak didorong kayak gini juga bisa, kalau kondisinya nggak parah banget, nggak kotor banget. Ya. Nah ini kompresornya, sambil nungguin itu di vakum kita lepas kompresornya. Ini kalau magnet platnya masih bagus, ini pulinya masih lempeng, cuman ini spelengnya banyak banget nih. Ini speleng dari as dalamnya. Kalau centerpiece masih layak pakai, karetnya masih utuh, nggak oblak sudah, cuman ini yang speleng ini dari dalam kompresornya. Kita pakai bracket ya, seperti ini ya. Sebenarnya custom ini alternatif aja ya, bukan rekomendasi. Saya tidak merekomendasikan, cuman alternatif. Toh ini spare partnya banyak ya, barangnya gampang didapat, terus hasil dinginnya juga nggak beda jauh, nggak kalah jauh sama orinya. Terus juga secara harga ini lumayan miring juga dibanding ini, bedanya nggak terlalu banyak, lebih murah ini sedikit. Cuma yang jelas ini lebih halus ketimbang ini.
juga yang kita tahu ini kan lebih awet ya, Avanza, Xenia, mobil Jepang lah gitu, rata-rata lebih awet. Jarang mobil Jepang yang kasus kayak Wuling setahun 2 tahun kompresor pada berisik, pada ngorok, kan jarang. Rata-rata ya umur-umur 5 tahunan lah baru mulai timbul. Nah ini kompresor sudah terpasang ya, fan belnya juga sudah diganti. Ini pakai punya nih Spin ya, Spin 12, karena harus diganti yang lebih panjang dikit, jadi nggak bisa pakai fan bel originalnya. Ini nepelnya belum dipasang ya, nanti divakum dulu. Ini lagi vakum kondensor, belum selesai. Nanti vakum ini, pasang kondensor, terus vakum lagi ke semuanya, baru isi oli dan divakum lagi, baru ngisi freon. Nah, ini udah selesai vakum ya, tinggal diganti silikanya. Sambil nunggu itu evapnya divakum ya. Jadi kita hisapnya dari ini pipa balik yang masuk ke kompresor, terus di sini ditutup ya. Ini yang pipa dorong dari kondensor. Ya kira-kira setengah jam atau sejam lebih bagus, sambil kita mengerjakan penggantian silika dryer ya. Ini semua sudah terpasang ya, tinggal ngisi oli. Ini pendelnya diganti juga, kita isi 100 mili ya kalau Denso, tapi karena ini udah kekuras semua ya 120 mili. Yang 20 milinya nanti buat jaga-jaga divakum, kesedot lagi dikit, sama karena ini kering ya, kondensor kering, evap juga tadi udah ditarik. Ini 100 ya, 100 mili, tambahin lagi sekitar 20. Ini lagi proses vakum lagi ya, setelah semuanya terpasang. Ini dicabang, tapi ini freonnya, kerannya belum dibuka ya, kita pakai Dupont yang bagusan. Ini dicabang seperti ini biar benar-benar ke vakum semua saat ngisi freon ya, jadi nggak pakai metode air purging gitu ya. Kalau orang bilang angin didorong pakai freon, bahasanya apa ya, air purging apa-apa gitu kan. Kita langsung dicabang seperti ini, nanti ini kerannya ditutup. Ini kan yang masuk ke mesin vakum, jadi ke vakum semua. Begitupun saat nanti penggantian kaleng kedua, karena ini kapasitasnya 2 kaleng ya, biasanya 2 kaleng. Nah ini udah ke vakum, kita tutup dulu untuk tes kebocoran. Harus dipastikan dulu jangan ada bocor, biar nanti kerjanya nggak bolak-balik. Ini keran tutup, ini juga tutup juga, matiin vakum. Ini kan minus 30 ya, ini kita tunggu sekitar setengah jam atau 1 jam lebih bagus. Kalau dia naik artinya ada kebocoran, tinggal dicari, entah misalnya dari selang ini atau memang dari instalasi AC nya. Kadang dari sini juga bisa ya, dari sambungan ini. Jadi peralatan yang kita pakai juga harus dipastikan bocor apa enggak, karena percuma aja ngetes bocor tapi alat yang dipakai ada kebocoran. Harus dipastiin peralatannya juga aman. Kita tunggu dulu sekitar setengah jaman lah. Ini udah ditungguin sekitar setengah jaman lebih ya, tuh masih aman, minus 30. Jadi bisa disimpulkan ini aman dari kebocoran ya. Tinggal masukin freon, terus nyalain mobil. Nah jadi buat teman-teman kalau servis AC atau ganti kompresor atau apalah pengerjaan yang memang buang freon, itu nanti pas ngisi kayak gini ya, dicek lagi biar nggak bolak-balik, takutnya ada kebocoran
nanti sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan freon habis kan bongkar lagi, servis lagi gitu kan. Kalau bisa dipastikan dulu juga. Kalau bisa kayak gini ngisi freonnya, jadi selang yang ini yang buat masuk itu ke vakum pakai keran di cabang kayak gini gitu. Kadang kalau didorong angin doang itu kurang maksimal, apalagi sampai nggak di vakum, itu nggak rekomen ya. Tetap kalau bisa di vakum. Ini sudah isi freon ya, tadi 2 kaleng. Ini hampir menyentuh angka hampir 25-an ya, cukup bagus hisapan kompresornya. Semakin dia turun artinya semakin bagus. Tuh hampir 25. Ini nggak nyampe 200, padahal ini udah diisi 2 freon. Ini nggak saya tambah lagi, kenapa? Karena secara volume ini sudah cukup. Saya pakai itu freon ini kan 390 gram, berat bersihnya itu 300 gram. Sedangkan di manual book itu kalau nggak salah volumenya 580 gram. 2 kaleng berarti kan 600 gram, masih lebih sekitar 20 gram. Nanti ketika nyabut selang ini kan ada yang kebuang, nah spare buat itu. Makanya ini walaupun belum nyampe 200 nggak saya tambahin lagi ya. Ini juga dinginnya udah lumayan enak, di bawah 5 dikit, dan udah cukup adem, sempat berembun juga. Ini tes dengan belakang nyala ya, angin 1, ini full mentok kanan, dia tetap bisa mutus, harus bisa mutus. Nah itu ya 4,95 ya, memang kemampuannya segini. Walaupun di target kayak apa juga, semua kembali lagi tergantung kondisi kondensor, kondisi ekspansi, evaporator gitu ya teman-teman ya. Normalnya Wuling ori kalau masih baru ya, kalau mobilnya masih baru itu bisa menyentuh angka 2, bahkan ada yang sampai 1. Tapi kan itu mobil baru, ini mobil sudah dipakai. Jadi kalau nanti ada yang berargumen kok nggak nyampe 3 atau nggak nyampe 2, ya ini mobil udah dipakai. Yang penting sudah kita usahakan semaksimal mungkin. Terkait masalah pencapaiannya nyampe berapa ya tergantung dari kesemuanya itu, kondensor, ekspansi, evaporator gitu ya. Yang penting patokannya ini di setel mentok kanan, dia mau mutus berarti udah cukup baik kinerjanya. Ini udah selesai semua ya. Kalau Denson nyeteknya halus banget. Dari dalam kadang nggak kedengeran om. Saya juga kadang nggak berasa ini nyetek apa enggak sih. Ini mobil Jepang gitu ya? Iya, kalau mobil Jepang kan kadang nggak denger. Iya. Iya, dengerin nyeteknya ya. Itu kan lagi berhenti tuh. Halus. Suara kompresornya juga nggak berisik. Ya karena ini masih baru ya. Masa baru masa berisik. Cut off-nya rapi. Dinginnya pasti. Nah, yang masih jadi pertanyaan tuh di tenaga gimana gitu kan. Di tenaga sama aja, nggak beda jauh, hampir sama persis sih, nggak hampir sama di tenaga. Terus untuk masalah awet, nah ini yang lagi kita uji coba ya. Sejauh ini kita baru setahun lah kurang lebih. Sejauh ini masih aman ya, belum ada info kompresornya jebol atau ngorok atau berisik atau bagaimana, kita belum ada. Mudah-mudahan bisa seawet kayak mobil Jepang. Kalau untuk Wuling ini kilometer berapa? 42. Udah kompresornya udah berisik. Walaupun masih dingin ya. Iya, ada yang 30 udah kena. Coba mobil Jepang mana yang 40.000 kena? Kemarin 1-2 biji kan? 200 kilo ya? Iya, maksudnya Iya. jarang gitu. Belum ganti, cuma ganti kelas doang. Rata-rata 100.000 kilometer lebih kan. Iya. 200.000 belum ganti kompresor, cuma ganti kelas doang. Nah, jadi kira-kira itu ya pertimbangannya. Silakan bagi yang merasa
kontra merasa nggak setuju pakai Denso, yo pakai orinya aja. Ini bukan rekomendasi ini ya, ini alternatif. Beda, alternatif sama rekomendasi beda. Alternatif pakai Denso custom. Jadi segitu aja dulu ya teman-teman ya, informasinya barangkali bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi, tapi jangan dijadikan bahan pro kontra ya, karena ini alternatif bukan rekomendasi.